Selamat datang kembali di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan melihat film aksi petualangan tahun 1999 berjudul The Mummy. Film diawali dengan kajian Fir'aun dengan mengunjungi majikannya agar tidak ada orang lain yang boleh menyentuh anak Sun Amon. Tanpa sepengetahuannya, pendeta tingginya sedang melakukan perselingkuhan rahasia dengan majikannya, dan ketika Fir'aun menemukan tubuh majikannya telah tercoreng selama Trist sang kekasih, para pengawal membunuhnya. Penjaga Fir'aun berusaha menangkap para pembunuh, tapi setelah anak Sun Amon membuatnya berjanji untuk membangkitkannya. Dia bunuh diri di hadapan para penjaga saat pendeta Emhoda menyeretnya pergi. Setelah kematian anak Sun Amon, Emhoda mencuri tubuhnya dan pergi ke Hamon Aprop, di mana dia mendapatkan kitab kematian. Dipersenjatai dengan grimoire, organ vital anak Sun Amon disimpan dalam 5 toples kaca suci. Emhoda mencoba untuk mengambil kekasihnya, jiwa dari dunia bawah yang gelap dan mengembalikannya ke tubuhnya. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan ritualnya, pengawal Fir'aun mengganggu ritual tersebut, dan ini membuat jiwa anak Sun Amon terjun kembali ke dunia bawah. Kembalinya dia ke dunia bawah merupakan nasib yang lebih ringan daripada apa yang akan terjadi pada Emhoda dan pendetanya. Para pendeta dimumikan hidup-hidup, namun hal terburuk tetap terjadi pada Emhoda, yang dikutuk untuk menanggung Hamdai, kutukan kuno yang paling mengerikan, sangat mengerikan, yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Lidahnya dipotong dan dia menjadi mumi hidup-hidup sebelum disegel dalam sarkofagus berisi skarab yang memakan manusia, selamanya menjadi mayat hidup di dalam makamnya. Setelah itu dia ditempatkan di bawah pengawasan orang Majus, keturunan pengawal Fir'aun, yang tidak boleh membiarkan dia dibebaskan karena takut melepaskan monster terkutuk yang akan menghantui umat manusia dengan wabah dan penyakit sampar. Selama 1000 tahun berlalu dan pada tahun 1923, pertempuran terjadi di Hamdan Yutra antara orang Mesir dan legiun kelahiran Prancis. Kedua belah pihak tidak menyadari kekuatan apa yang ada di bawah kota yang sekarang sudah mati itu. Setelah komandannya meninggalkan legiun Prancis yang kalah jumlah, Rick O'Connell ditugaskan memimpin anak buahnya saat mereka menghadapi banyak orang Mesir yang dengan cepat mendekat dengan menunggang kuda. Tepat sebelum orang Mesir mencapai mereka, teman Rick, Bidi Gabbar, juga melarikan diri. Rick dan orang-orang yang tersisa mencoba menghadapi kekuatan luar biasa dari orang Mesir, tapi tidak ada gunanya dan mereka dengan mudah dikalahkan. Mereka yang belum mati mundur, saat Rick mencoba mencari perlindungan di salah satu kuil yang ditinggalkan, Bidi mengkhianatinya lagi dan mengucilkannya. Rick mencoba melarikan diri, tapi dia dengan mudah terpojok oleh orang Mesir itu. Dia menyerah kepada mereka, tapi yang mengejutkan, mereka melarikan diri. Saat dia bertanya-tanya mengapa ini terjadi, pasir di sekelilingnya menyerangnya. Tepat sebelum dia berhasil melarikan diri, sebuah bentuk emosi muncul dari pasir. Dia berhasil melarikan diri ke padang pasir. Orang Majus yang telah menyaksikan seluruh pertempuran membiarkannya mengembara ke padang pasir di mana mereka yakin Anda akan menemukan kematiannya. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah Hodepnya belum ditemukan. 3 tahun kemudian, Evelyn, Egiptologis yang bekerja di Museum of Antiquities di Kairo, menyebabkan kekacauan saat dia secara tidak sengaja menjatuhkan semua cangkang di perpustakaan. Ketika Dr. B, pemilik museum mencoba merobohkannya karena menghancurkan perpustakaan saat dia bertanya-tanya mengapa dia menyimpannya di sana. Dia mengingatkannya itu karena keahliannya. Setelah menyuruhnya membersihkan tempat itu, perhatian Evelyn diganggu oleh Jonathan yang menyelinap ke dalam museum. Ditambah dengan kekacauan yang terjadi dan pengakuan bahwa dia telah ditolak oleh para ilmuwan di Bembridik, dia tidak berminat pada Jonathan yang telah mengacaukan karirnya sendiri. Namun Jonathan tidak bisa diacuhkan karena dia mempunyai sesuatu yang menarik. Kotak hitam yang dia dapat dari pencuri. Evelyn membuka kotak yang memperlihatkan peta Hamanaptra, yang kini dianggap mitos oleh para sarjana. Saat dia menunjukkan ini pada Dr. B, dia menolak mereka dan hampir mengubah peta karena mencari kotak itu sia-sia. Dalam adegan berikutnya, Jonathan membawa Evelyn ke penjara di mana mereka dapat menemukan pria yang sebenarnya dia dapatkan, Rick O'Connell. Setelah dia memukul Jonathan karena mencuri barang-barangnya, Evelyn memintanya untuk menunjukkan di mana Hamanaptra berada. Setelah dia menciumnya, dia mengatakan padanya bahwa dia hanya akan melakukannya jika dia mengeluarkannya dari sana. Dia akan segera digantung dan dia hanya bisa diselamatkan dari kematian setelah Evelyn berhasil bernegosiasi dengan sipir Hassen untuk persentase rampasan yang akan mereka dapatkan dari Hamanaptra. Pada adegan berikutnya, rombongan menaiki perahu menuju tujuan mereka. Meskipun terpesona oleh petugas kebersihan Rick, dia tetap tidak mempercayainya. Malamnya, Mai Jai menyelinap ke kapal saat Jonathan berjudi dengan beberapa pria di kapal. Terungkap bahwa orang-orang tersebut adalah pemburu harta karun dalam perjalanan ke Hamanaptra juga. Kedua kelompok bertaruh $500 untuk melihat siapa yang akan sampai ke kota kematian terlebih dahulu.
Rick bergabung dengan Evelyn yang memberitahunya alasan sebenarnya ingin pergi ke Hamanaptra, kitab Amon-Ra. Dia kemudian bertanya kepadanya mengapa dia menciumnya. Dia kesal ketika dia mengatakan dia pikir itu ide yang bagus karena dia akan digantung. Ketika dia pergi, Rick menemukan banyak orang menguping dan menyadari bahwa dialah yang membimbing para pemburu harta karun. Setelah dia melempar Bini dari kapal, dia menemukan jejak kaki basah di dek. Beberapa detik kemudian, Evelyn diserang di kamarnya oleh seorang magi yang meminta peta dan kunci dengan ujung pisau. Dia menunjukkan kepadanya peta tapi dia tidak tahu kunci apa yang diinginkan pria itu. Rick menyelamatkannya tetapi perahunya secara tidak sengaja terbakar. Mereka meninggalkan barang-barang itu saat Rick mengaku mengetahui jalannya di kepalanya. Namun, Jonathan berhasil mendapatkan kotak hitam tersebut. Mereka semua melompat ke laut dan berenang ke darat. Keesokan harinya, kelompok itu dibuntuti sebelum berangkat ke Hamanaptra dengan camelbak. Rick melihat kecantikan Evelyn dalam pakaian barunya. Perjalanannya memakan waktu berhari-hari dan mereka diawasi oleh orang Majus. Suatu pagi, dua kelompok yang bersaing menyaksikan fajar ketika kota itu terkena sinar matahari, mengungkapkan satu-satunya cara kota itu dapat ditemukan. Ketika sudah terlihat secara penuh, mereka semua berlomba menuju kota. Evelyn memenangkan taruhan mereka karena dialah orang pertama yang menginjakkan kaki di kota. Kedua kelompok menggali kota. Rick memberi Evelyn hadiah berupa peralatan arkeolog dan keahliannya sebagai Egyptologis. Evelyn memandu kelompoknya melewati makam di bawah tanah dengan cermin yang menggunakan sinar matahari untuk menerangi tempat itu. Kelompok lainnya juga bergerak di bawah tanah dan kedua kelompok tersebut memperebutkan wilayah. Sementara itu, Hasan menyelinap untuk mencari harta karun sendiri dan menemukan rubi sekaram di dinding yang dia ambil sendiri. Para pemburu harta karun juga kehilangan beberapa pengawalnya ketika mereka mencoba mengintip melalui pintu yang tertutup rapat. Saat ini, Jonathan menemukan sarkofagus dan skarab masuk ke dalam tubuh Hasan. Rick dan kawan-kawan menganalisis sarkofagus dan menyadari kotak hitam adalah kuncinya. Saat itu, Hasan berlari membabi buta ke tembok dan mati. Saat kelompok tersebut menetap di malam hari, mereka diserang oleh orang Majus yang menyuruh mereka pergi atau mereka semua akan mati. Hal ini meyakinkan para pemburu harta karun bahwa pasti ada harta karun di sini. Saat yang lain tertidur, Evelyn yang mabuk pingsan saat para pemburu harta karun menemukan peti yang menjanjikan kematian bagi mereka yang membukanya, memakan mereka yang membukanya untuk beregenerasi sebagai wabah di bumi, Emodom. Tapi dia lolos dari kutukan tepat saat pemburu harta karun membuka kotak itu. Kemudian, Rick dan yang lainnya membuka sarkofagus tempat mereka menemukan sisa-sisa Emodo. Para pemburu harta karun juga menemukan buku orang mati dan sisa-sisa kegelisahan Sunaman di dalam toples. Saat para pemburu harta karun tertidur, Evelyn mencuri buku dari Egyptologis mereka dan membukanya dengan kunci. Dia membacanya dan menghidupkan kembali Emodom. Orang Majus segera mengeluarkan wabah belalang yang melanda perkemahan. Salah satu pemburu tertinggal dibutakan oleh kacamatanya yang pecah sebelum dia diserang oleh Emodom. Sementara itu, Rick dan keluarga Carnehan mencoba melarikan diri sebelum mereka diserang oleh skarab. Evelyn dialihkan oleh tembok berputar di mana dia menemukan pemburu harta karun yang sekarang tanpa mata dan lidahnya, serta Emodom yang percaya dia adalah kekasihnya. Rick berhasil menyelamatkan Evelyn sebelum bertemu dengan orang Majus yang kini harus berburu dan membunuh Emodom. Sementara itu Emodom merekrut Antek Benias. Yang lain melarikan diri ke Fort Briden Cairo di mana Rick ingin melarikan diri, tapi Evelyn ingin menghentikan Emodom. Setelah berdebat, Rick pergi ke bar untuk minum di mana para pemburu harta karun lainnya sedang minum sementara Emodom memakan teman mereka. Setelah mengubah semua air menjadi darah, badai bukit yang berapi-api melanda Kairo. Kelompok tersebut bertemu dengan Emodom dan mereka dengan mudah ditundukkan olehnya sebelum dia melarikan diri. Evelyn membawa orang-orang itu ke Dr. B untuk meminta bantuan di mana mereka menemukan orang Majus di sana. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah mencegah kembalinya Emhodom selama lebih dari 3.000 tahun dan mereka harus menghentikan seseorang sebelum dia mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya dengan memakan para pemburu harta karun lainnya. Mereka juga mengungkapkan bahwa Emodom memanggil Evelyn Angs Unaman, telah memilih Evelyn sebagai pengorbanan manusia yang akan dilakukan untuk menghidupkan kembali Angs Unaman. Rick memutuskan untuk menemukan salah satu pemburu harta karun sebelum mereka berhasil mendapatkannya. Dia meninggalkan Evelyn dalam tahanan pria lain sebelum bertemu dengan Benia yang tersisa sebagai pemburu harta karun, yang memberitahu mereka bahwa Emhodom juga mencari buku kematian dari Evelyn. Pada saat itu, Emhodom memakan pria tersebut sebelum melepaskan wabah lebah ke kota. Dia kembali ke museum tempat dia memakan pemburu harta karun lainnya. Rick berhasil kembali dengan seekor kucing sebelum dia mengambil Evelyn. Kemudian, Evelyn menyusun rencana untuk membunuhnya dengan buku Amon-Ra. Namun,
Hodom telah membangkitkan pasukan budak tak berakal yang mengepung museum. Mereka berhasil menemukan buku itu di patung Endobes di Hamon setelah dia, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri karena Hodom memakan pemburu harta karun terakhir dan Evelyn terpaksa menyerahkan dirinya kepada Hodom dengan kuncinya. Rick, Jonathan, dan orang Majus adalah satu-satunya yang mampu melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan Winston, seorang pilot tua yang mencari sensasi yang membawa mereka ke Hamon setelah naik pesawatnya. Namun mereka diinterupsi oleh Hodom yang menyebabkan kecelakaan pesawat dengan badai pasir besar yang menewaskan satu-satunya pilot tua. Percaya mereka sudah mati, Hodom kembali ke kuil. Saat Hodom mempersiapkan Evelyn untuk pengorbanan ketika dia menyadari Rick dan yang lainnya selamat dari kecelakaan pesawat, dia menghidupkan kembali beberapa pendetanya untuk menyerang kelompok tersebut, yang sekarang juga berada di kuil. Namun dia menggunakan kesempatan ini untuk mencuri emas. Sementara itu, Rick menemukan buku Amon-Ra. Orang Majus mengorbankan dirinya agar Rick bisa melarikan diri dan menghentikan ritual tersebut. Rick dan Jonathan berhasil tiba tepat sebelum dia menyelesaikan ritualnya. Setelah Rick membunuh para pendeta dan membebaskan Evelyn, mereka menghidupkan kembali penjaga istana yang mati untuk melawan Rick. Evelyn juga terpaksa melawan Angson Amon sambil membantu Jonathan mengambil kendali para penjaga menggunakan buku Amon-Ra. Dia memerintahkan mereka untuk membunuh Angson Amon. Sebelum Evelyn bisa membaca dan akhirnya membuka buku itu dan membacanya. Hal ini membuat mereka menjadi fana. Rick terpaksa menikamnya. Dia jatuh ke dalam lubang mayat hidup dan mereka memakannya. Kuil mulai hancur, yang memaksa kelompok tersebut kehilangan kitab Amon-Ra sebagai pelariannya. Bini yang kembali ke kuil untuk mencuri lebih banyak harta karun terjebak di dalam sebelum ditelan oleh segerombolan skarab. Di adegan terakhir, Rick dan tangan Charne mampu melarikan diri hanya untuk menyaksikan kuil runtuh. Mereka terkejut menemukan penyihir itu masih hidup. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka sebelum pergi. Jonathan menyesali petualangannya tetapi pergi dengan tangan kosong. Rick tidak setuju dan dia mencium Evelyn sebelum mereka semua pergi ke gurun dengan Camelback. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar mendapat pemberitahuan bila ada video baru yang diupload.